Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan bisnis plan dari kelompok kami. Yang pertama, kita akan membahas mengenai profil bisnisnya terlebih dahulu. Nah, kami mengambil nama bisnis, yaitu Kaos Kita. Nah, Kaos Kita ini memiliki visi menjadi penyedia kaos berkualitas tinggi dengan desain yang unik dan inovatif yang mengedepankan gaya dan kenyamanan. Misi dari Kaos Kita ini yang pertama, menyediakan koleksi kaos yang trendy, berkualitas tinggi, dan nyaman untuk dipakai. Dan yang kedua, menginspirasi konsumen dengan desain-desain yang kreatif dan penuh dengan gaya. Dan yang ketiga, memberikan pengalaman berbelanja yang memuaskan, baik secara online maupun secara offline. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai deskripsi bisnisnya. Nah, Kaos Kita ini adalah toko yang menjual kaos dengan desain yang unik dan berkualitas tinggi. Bisnis ini berfokus pada produksi dan penjualan kaos yang nyaman untuk dipakai, serta memiliki nilai estetika yang tinggi. Kaos Kita ini akan beroperasional baik secara online melalui platform e-commerce maupun secara offline melalui toko fisik. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai market share-nya. Nah, target pasar dari Kaos Kita ini yang pertama secara demografis menargetkan remaja sampai dewasa awal dengan rentan usia 15-35 tahun, pria maupun wanita, pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda. Yang kedua, secara geografis, nah fokus utama kita ini adalah di kota-kota besar dengan tren fashion yang tinggi seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Dan yang ketiga yaitu secara psikografis, yang mana konsumennya ini peduli dengan fashion, suka bergaya unik, dan memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan dan keberlanjutannya. Nah, kita selanjutnya akan membahas mengenai analisis pasarnya. Pasar kaos ini akan terus berkembang dengan adanya permintaan yang tinggi untuk pakaian yang nyaman dan bergaya. Konsumen semakin menghargai desain yang unik dan personalisasi dalam kaos yang mereka kenakan. Yang ketiga, strategi, teknologi, dan informasi. Teknologi yang pertama, e-commerce platform, membangun website dan aplikasi mobile untuk penjualan online dengan fitur pembayaran yang mudah dan keamanan transaksi. Hal ini memudahkan pelanggan untuk berbelanja dengan nyaman dan aman dari manapun dan kapanpun. Yang kedua ada social media marketing, menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk promosi produk dan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan. Media sosial menyediakan sarana untuk mencapai audiens yang lebih tinggi dan berkomunikasi langsung dengan pelanggan. Kemudian ada informasi. Yang pertama, Customer Relationship Management atau CRM, menggunakan CRM untuk memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan serta mengelola interaksi dengan pelanggan. Dengan CRM dapat memberikan pelayanan yang lebih personal kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian ada Data Analytics, menganalisis data penjualan dan tren pasar untuk merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif. Data Analytics membantu perusahaan mengidentifikasi pola dan peluang sehingga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan tepat waktu. Kemudian yang keempat ada produksi barang dan jasa. Yang pertama sourcing, yakni bahan baku, mendapatkan bahan baku kaos yang berkualitas dari supplier terpercaya. Kedua ada produksi, menggunakan teknologi cetak dan jahit modern untuk menghasilkan kaos yang berkualitas tinggi. Baiklah, selanjutnya terdapat pemasaran. Di dalam pemasaran ini terdapat strategi pemasaran. Yang pertama ada konten marketing, itu membuat konten menarik dan edukatif tentang fashion kaos dan tips gaya melalui blog dan media sosial. Lalu selanjutnya influencer collaboration. Influencer collaboration ini bekerja sama dengan influencer fashion untuk memperluas jangkauan dan menarik minat pasar target. Lalu selanjutnya terdapat event and pop-up stores. Itu mengadakan event dan pop-up stores di berbagai lokasi strategis untuk meningkatkan brand awareness ini dan penjualannya. Lalu selanjutnya ada promosi. Di dalam promosi ini terdapat diskon dan penawaran khusus. Diskon dan penawaran khusus ini memberikan diskon dan penawaran pada event-event tertentu seperti grand opening, hari besar, dan promo bulanan. Lalu juga terdapat loyalty program. Loyalty program ini tuh membangun program loyalitas untuk pelanggan setia dengan memberikan poin yang bisa ditukar dengan diskon atau hadiah.
Selanjutnya ada analisis persaingan dan risiko. Pertama ada analisis persaingan, terdiri dari kompetitor langsung yang berupa toko-toko kaos lainnya, baik toko kaos online maupun offline. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, yaitu toko pakaian baru yang menawarkan kaos sebagai bagian dari koleksi mereka. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif, terdiri dari kualitas produk, di mana ini menyediakan kaos dengan kualitas bahan yang nyaman dan tahan lama. Selanjutnya ada desain unik, yaitu menawarkan berbagai macam desain yang unik dan personalisasi sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya ada pengalaman belanja, dengan memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan ramah kepada pelanggan. Dan yang terakhir itu adalah resiko, yaitu yang pertama perubahan tren fashion. Tren fashion yang cepat berubah dapat mempengaruhi permintaan. Yang kedua ada kualitas produksi, menjadi tantangan dalam menjaga kualitas produk yang konsisten. Dan yang terakhir itu adalah persaingan. Adanya persaingan ketat dengan toko kaos lain dan toko pakaian umum dapat menjadi salah satu risiko umum yang dapat terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin terakhir dari bisnis plan yang telah kami buat, yaitu tentang aspek keuangan. Di sini, kami memproyeksikan keuangannya menjadi beberapa bagian. Pendapatan. Yang pertama, yaitu penjualan produk. Hal ini itu seperti pendapatan dari penjualan kaos, baik secara online maupun offline. Yang kedua, layanan desain custom, yaitu pendapatan tambahan dari layanan desain custom kaos. B. Biaya. Yang pertama, biaya sumber bahan baku, yaitu pembelian bahan baku kaos. Yang kedua, operasional. Hal ini seperti sewa toko, gaji karyawan, biaya teknologi, dan pemasaran. Yang ketiga, lain-lain. Lain-lain ini seperti biaya pengiriman, perawatan inventaris, dan biaya administrasi. C. Estimasi modal awal. Yang pertama, inventaris dan produksi awal, yaitu sekitar 70 juta. Yang kedua, sewa dan renovasi toko sekitar 30 juta. Yang ketiga, teknologi dan website, ini sekitar 20 juta. Yang terakhir yaitu pemasaran awal. Yang pertama total yaitu 130 juta. Yang kedua pendapatan bulanan 50 juta sampai 80 juta. Dan yang ketiga biaya bulanan yaitu dari 30 juta sampai 50 juta. Dengan rencana yang matang dan eksekusi yang tepat, kaos kita diharapkan dapat menjadi bisnis yang sukses dan berkelanjutan, memberikan nilai tambah bagi pelanggan, serta menciptakan tren baru dalam industri fashion kaos.